Sapi adalah hewan mamalia yang hidup dan berkembang biak di darat. Oleh karena itu, sapi termasuk ke dalam komponen biotik. Sapi merupakan hewan yang berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan dengan jenis makanan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Kucing adalah jenis mamalia golongan karnivora yang berasal dari keluarga Feridae. Habitat kucing terdapat di darat. Terkadang kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, namun bisa juga hidup secara liar. Kucing memiliki masa kehamilan selama 63 hari. Kambing merupakan hewan ruminansia yang memiliki perut 4 bagian yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Seperti mamalia ruminan yang lain, kambing merupakan hewan berjari genap. Kambing betina mempunyai payudara berputing 2, dibandingkan dengan sapi yang berputing 4. Minti atau anak itik kerap bergerombol ketika berjalan. Itik atau bebek sering diolah jadi makanan lezat seperti penyetan bebek. Hewan berwarna putih dan coklat ini memiliki paruh yang khas layaknya bibir animasi Disney Donald Duck. Monyet adalah nama umum yang dapat merujuk pada sebagian besar mamalia dari Infauna simiformes yang juga dikenal sebagai simian. Secara tradisional, semua hewan dalam kelompok yang sekarang dikenal sebagai simian dihitung sebagai monyet kecuali kera. Burung dara merupakan salah satu jenis burung yang memiliki ukuran tubuh sedang. Biasanya burung dara memiliki panjang tubuh 32-37 cm. Jika dilihat dari fisiknya, burung dara memiliki leher yang terbilang pendek dan gempal. Selain itu, paruh burung dara pun tidak terlalu panjang. Ayam adalah burung yang relatif besar, aktif di siang hari. Tubuhnya bulat, kakinya tidak berbulu pada sebagian besar ras, dan sayapnya pendek. Ayam hutan liar bisa terbang. Ayam dan otot terbangnya terlalu berat untuk memungkinkan mereka terbang lebih dari jarak dekat. Ukuran dan warna sangat bervariasi antar ras. Bebek adalah salah satu spesies burung yang umum dan mudah sekali untuk ditemukan. Hewan tersebut juga sering disebut sebagai waterfowl atau unggas air karena mereka hidup di daerah yang memiliki sungai, kolam, atau danau. Hewan ini merupakan bagian dari famili Anatidae bersama dengan angsa dan itik. Burung merupakan salah satu di antara 5 kelas hewan bertulang belakang. Burung berdarah panas dan berkembang biak dengan bertelur, mempunyai bulu. Tubuhnya tertutup bulu dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang atau karnivora. Semut hitam atau Dolichoderus thoracricus merupakan semut predator dan agen pengendali hayati yang cukup efisien untuk mengulangi hama utama pada tanaman kakao. Buah naga buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hilocareus dan Sarenicareus. Hilocareus sp dan Sarenicareus sp. Lidah buaya sejenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyumbur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Nama ilmiah lidah buaya adalah aloe vera. Tanaman jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Nama ilmiah untuk pohon jeruk manis adalah Citrus sinensis. Tumbuhan hortensia atau Hydrangea macrophylla adalah nama genus dari 70-75 spesies tumbuhan berbunga yang berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan atau Jepang, Tiongkok, Himalaya, Indonesia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Nama ilmiah Hydrangea macrophylla hortensia. Parijato merupakan tanaman dari genus Medinilla yang memiliki karakteristik khas berupa daun dan bunga yang indah. Ilmiah Medinilla species.
Stroberi adalah tanaman herba yang tumbuh rendah dengan sistem akar berserat dan mahkota tempat tumbuhnya daun basal. Daunnya majemuk, biasanya dengan 3 helai daun bertepi, bergerigi, dan biasanya berbulu. Ilmiah Fragaria ananasa farduses kelenggang, manta kucing, atau dalam bahasa Inggris disebut longan. Butuh rujukan, Democarpus longan adalah salah satu tanaman yang termasuk ke dalam suku lera-leraan atau Sapindaceae. Tanaman buah-buahan ini berasal dari daratan Asia Tenggara. Crescent tumbuh mengelompok dan tersebar. Pada umumnya tumbuh pada ketinggian hingga 1000 mdpl. Tumbuh baik pada tanah pH 5,5 sampai 6,5. Crescent banyak ditanam sebagai pohon buah dan pelindung. Pilek dan flu dapat disebabkan karena sistem imun tubuh yang menurun. Habitat pohon crescent adalah tempat terbuka dan perbukitan terbuka, tepi jalan, tepi sungai, dataran rendah yang drainasenya baik, tanah liat berpasir. Pohon mangga adalah tanaman berumur panjang. Bahkan beberapa spesiesnya dapat berbuah hingga umur 300 tahun. Akarnya mampu tumbuh ke dalam tanah hingga menjadi kedalaman 6 meter dan akar cabang menyebar ke samping. Mangga termasuk tanaman evergreen sehingga daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Bentuk buah mangga umumnya agak lonjong, menyerupai bentuk ginjal atau kacang. Namun ada juga berbentuk bulat. Ukurannya bervariasi antara 5 cm sampai 25 cm dengan berat sekitar 140 gram hingga 2 kg per buahnya. Kulit buah mangga lembut, halus, dan harum. Pohon kelapa adalah tanaman asli daerah tropis. Selain tumbuh liar, pohon kelapa juga tumbuh subur dengan melalui pembudidayaan, jadi jangan heran jika kelapa juga banyak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari daerah pantai yang datar hingga daerah pegunungan yang tinggi. Pohon kelapa juga termasuk pohon seribu manfaat. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman dari keluarga aren yang mudah dijumpai di mana Anda berada. Khususnya di pesisir pantai kerap Anda temui tanaman ini. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan membentuk tunas dari akar rimpang. Pohon pisang hanya berbuah sekali lalu mati, tetapi tunas akan tumbuh dari punggulnya dan menjadi anakan. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vatsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, tanaman yang mempunyai nama latin Carum officinarum ini sering diambil sari tebunya. Tanaman yang tergolong famili Poaceae ini mempunyai batang yang kokoh. Batang berluas dan berserat atau berserabut dan kulitnya keras. Pohon cermai merupakan pohon dengan nama buah yang sama. Pohon cermai yang menghasilkan buah berasam asam atau asam seperti belimbing bulu ini ternyata memiliki aneka manfaat khususnya sebagai tumbuhan obat-obatan atau herbal. Daun pepaya adalah daun yang berasal dari tumbuhan pepaya atau carica papaya. Daun pepaya mudah kerap diolah menjadi sayuran di beberapa daerah di Indonesia. Di samping dapat diolah menjadi makanan, daun pepaya dapat pula dijadikan obat untuk beberapa jenis penyakit. Helaian daun pepaya berbentuk menyerupai tangan manusia. Apabila daun pepaya dilipat tepat di tengah, maka akan tampak bahwa daun pepaya berbentuk simetrik. Sayur gelandir atau lenggu adalah daun yang berasal dari tanaman ketela rambat. Tanaman ini tumbuh sepanjang musim dengan daun berwarna hijau yang pertumbuhannya sangat cepat. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan.
adalah alat yang terbuat dari susunan atau bundar benang kasar, serat atau sepotong kain, spons atau bahan penyerap lainnya yang dilekatkan pada sebuah penyangga atau tongkat. Televisi adalah salah satu media publik yang memiliki 3 fungsi sebagai alat komunikasi massa. Fungsi tersebut adalah fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Tempat sampah adalah suatu wadah yang digunakan sebagai menampung berbagai macam sampah untuk sementara. Dan biasanya tempat tersebut terbentuk dari bahan plastik atau logam. Helm adalah jenis perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala serta biasanya dibuat dari bahan metal atau bahan keras lainnya. Sebagai contoh Kevlar, serat resin, atau plastik.